Jadi ketika ada orang atau filsuf yang mengatakan sudah menemukan kebenaran, berarti dia tidak berposisi lagi sebagai filsuf, karena filsuf itu adalah orang yang sedang mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Filsafat itu berasal dari dua kata, yaitu philos dan sopein. Philos artinya mencintai, bisa juga diartikan mencari, bisa juga diartikan sebagai pencarian akan. Sementara sopein itu artinya kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu bisa diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan atau pencarian akan kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, ketika ada orang atau filsuf yang mengatakan sudah menemukan kebenaran, berarti dia lagi bukan filsuf. Dia tidak berposisi lagi sebagai filsuf, karena filsuf itu adalah orang yang sedang mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Di dunia filsafat, kita kenal filsuf pertama itu adalah Thales. Thales mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari air. Mengapa Thales mengatakan seperti itu? Karena semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Hewan, tumbuhan, bahkan manusia itu membutuhkan air untuk hidup. Lalu kemudian Thales ini punya murid bernama Anaximandros. Kalau Thales berpikiran bahwa alam semesta tercipta dari air, maka Anaximandros mengatakan alam semesta ini diciptakan dari yang tak terbatas, yang tak terdefinisikan, yang dia sebut sebagai apeiron. Kemudian Anaximandros ini mengatakan bahwa manusia itu awalnya adalah makhluk dari laut, mirip ikan yang kemudian berevolusi. Jadi sebelum Darwin di masa modern itu mengatakan bahwa manusia itu berevolusi, Anaximandros 5 abad sebelum Masehi sudah menyampaikan hal ini. Lalu kemudian Anaximandros punya murid bernama Anaximenes. Anaximenes mengatakan bahwa alam semesta itu tercipta dari udara. Udara dalam proses kondensasi, dalam hal pemadatan itu melahirkan banyak hal. Salah satunya yang paling berarti adalah tanah. Tanah di mana kita tumbuh, di mana tumbuhan itu tumbuh yang kemudian bisa kita makan. Lalu dalam hal pengenceran, udara itu menjadi api. Nah, selain filsuf Miletus ini, kita juga kenal filsuf bernama Pythagoras. Pythagoras yang sangat terkenal mulai dari tingkatan SLTP karena punya rumus A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 untuk mengetahui ruang sudut segitiga siku-siku. Tetapi bukan itu yang terpenting. Pythagoras ini tidak makan daging, dia adalah vegetarian. Alasannya adalah bahwa makan daging itu berarti membunuh jiwa, sementara jiwa itu semuanya berhak untuk hidup. Ketika kita makan daging berarti kita membunuh jiwa, sementara ajaran Pythagoras ini menganggap bahwa jiwa itu tidak pernah mati, dia hanya berpindah tempat, atau dalam istilah lain ini disebut sebagai reinkarnasi. Perlu kita tahu bahwa Pythagoras ini punya pengembaraan yang jauh sampai ke India, Mesir, Babilonia. Mungkin ajaran ini dipengaruhi oleh India yang sudah maju agama Hindunya di waktu itu. Kemudian kita kenal lagi filsuf bernama Heraklitus. Parmenides. Membahas Heraklitus itu juga semestinya membahas Parmenides karena kedua filsuf ini pemikirannya bertentangan.
Heraklitus mengatakan bahwa perubahan itu konstan, perubahan itu tetap ada, bahkan di setiap detik perubahan itu terjadi. Heraklitus terkenal dengan kalimatnya yang mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah turun ke sungai yang sama selama 2 kali, karena sungai selanjutnya itu airnya berbeda, waktunya berbeda, kamu pun sudah berbeda. Sementara Parmenides mengatakan bahwa perubahan itu tidak pernah ada. Misalnya dalam diri manusia ada yang jahat, ada yang baik. Itu tidak ada perubahan. Perubahan itu hanyalah ilusi. Tetap kita lihat sebagai manusia, manusianya itu tidak berubah. Perubahan yang kamu tafsir itu hanyalah ilusi, hanya tipuan indrawi. Seperti kita melihat fata morgana di aspal di siang hari. Dari kejauhan kita melihat ada air di sana, tapi ternyata ketika kita ke sana tidak ada air di sana. Itu adalah tipuan indrawi. Kemudian masih ada lagi yang sangat terkenal masih sering disebut saat ini adalah Demokritus. Demokritus mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dari atom. A itu artinya tidak, atom itu artinya terbagi. Bahwa alam semesta ini tercipta dari unsur yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, unsur yang sangat kecil yang namanya atom. Jadi kalau sekarang ada namanya bom atom, di masa lalu 4 abad sebelum Masehi itu sudah dibicarakan oleh Demokritus. Contoh dari atom itu adalah bahwa misalnya sebuah tembok, di tembok itu ada kerikil, ketika kita pecah-pecah menjadi kecil. Ada juga pasir, lalu pasir ini kalau kita pecahkan lagi, ada lagi unsur-unsur yang sangat kecil. Jadi filsafat itu mengajarkan kita tentang cara berpikir yang benar, cara menemukan sebuah kebenaran. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa filsafat itu berbahaya untuk agama, ini tidak sepenuhnya benar, karena filsafat bisa digunakan untuk memperkuat ajaran agama, tetapi sekaligus bisa memperlemah ajaran agama, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Itulah penyebabnya kemudian Bertrand Russell mengatakan di masa modern bahwa filsafat adalah ruang kosong yang bisa diperebutkan oleh agama dan ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu tidaklah haram, filsafat itu tidaklah menyesatkan, ia hanyalah alat yang digunakan untuk menemukan kebenaran. Dia adalah ruang kosong di mana kita bisa masuk ke dalamnya untuk memikirkan sesuatu, untuk menemukan sesuatu, untuk bebas memikirkan sesuatu demi mengungkap sebuah kebenaran akan sebuah objek. Jadi bagi mereka yang menonton ini, saya sarankan belajarlah filsafat, karena dari filsafatlah Anda diajarkan untuk berpikir lurus. Anda juga akan menemukan banyak hal bahwa ternyata kemajuan yang sekarang itu dimulai dari pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu, di mana kita menemukan sekarang bahwa pemikiran orang-orang terdahulu yang saya sebutkan tadi itu tidak sepenuhnya memang benar, tetapi menjadi dasar masuknya orang untuk berpikir, dan berpikir yang terjadi pada akhirnya adalah dialektis dan melahirkan hal baru. Itu pun sebenarnya terjadi sekarang. Saat ini di kemajuan yang sangat modern, dialektika itu terus terjadi. Saya pernah menonton sebuah video di salah satu channel YouTube bahwa 100 tahun ke depan orang bisa terbang. Bahwa 100 tahun ke depan orang hamil itu tidak mesti dia membawanya kemana-mana, tetapi kehamilannya itu dia simpan di rumah. Ini akan terus terjadi dan terjadi sampai waktu yang tidak ditentukan.